Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya di channel Papi Bonsai, channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan hasil dongkelan saya kemarin ya, yaitu bonsai loa, bahan loa yang saya beri nama Gajah Mada teman-teman. Nah, untuk video pengeksekusiannya teman-teman juga bisa lihat nanti, mungkin akan saya sertakan linknya di kolom komentar dan deskripsi. Nah, jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Ini sangat istimewa menurut saya, dengan ukuran monster tapi dengan karakter yang sangat bagus. Kita bisa lihat dari perakarannya, kemudian gerak dasar pada batangnya, dan juga ini teman-teman, tingkat pengerucutan. Nah, tingkat pengerucutan yang sangat tinggi. Jadi nanti untuk tahapan selanjutnya tentu saja kita akan melakukan tahapan keseimbangan cabang ya. Jadi untuk tahapan yang hanya segini, menurut saya tidak perlu menunggu waktu lama. Mungkin 1 tahun 2 tahun nanti bisa imbang untuk mencari keseimbangan percabangan baru. Nah, hanya saja di bagian kaki-kaki sangat luar biasa. Jadi kesan-kesan pohon dengan gerak dasar belimbing ya teman-teman. Jadi kalau pohon-pohon tua itu kan biasanya kesannya belimbing. Nah, ini sama halnya dengan pohon ini. Nah, ini belimbing itu ketika akar ketemu dengan batang itu membentuk suatu bentuk yang lancip seperti ini teman-teman. Nah, ini kan tipis seperti ini, belimbing kayak gitu. Jadi ini hari ini akan saya lakukan pengkonsepan awal teman-teman. Nah, ini untuk pengkonsepan awal seperti ini perlunya adanya pemahaman teori-teori tentang pengkonsepan awal itu sendiri. Yang pertama tentu saja kita menentukan muka dulu. Nah, ini kan kalau mukanya sudah jelas dari sini ya, kalau untuk mukanya, karena nampak bagian perakarannya dan gerak dasarnya juga sudah enak kalau dari sini. Tentu saja kita tentukan muka dari sini. Yang kedua adalah konsep akar teman-teman. Nah, ini yang akan saya lakukan. Jadi ini nanti akar mau saya press semua teman-teman. Mungkin saya pendekkan segini, ini juga pendek semua. Yang pertama itu fungsinya agar akar ini nanti kan pasti tumbuh akar lagi, jadi akan membentuk suatu kesan pemecahan akar lagi. Jadi untuk program akar itu sebenarnya sama dengan program cabang teman-teman. Jadi ada tahapan cabang, anak cabang, ranting, anak ranting seperti itu. Jadi perakaran juga sama, ada cabang besar, kemudian semakin memanjang dia akan semakin mengerucut, mengecil kayak gitu ya. Makanya perlu adanya program pengepresan akar biasanya, agar akar itu bisa bercabang kembali. Kemudian setelah konsep akar, nah untuk konsep akar sendiri itu juga sangat penting dalam penentuan pot teman-teman. Jadi ini nanti memang saya press, jadi kita juga harus mengestimasi seberapa besar pot yang akan kita gunakan nanti di pot finalnya. Jadi ketika nanti pohon ini sudah hidup, akar sudah terkonsep dengan bagus, jadi tidak perlu memotong akar lagi agar bisa masuk ke dalam pot seperti itu. Jadi konsep akar itu sangat penting teman-teman. Yang ketiga adalah tentang pemotongan bagian percabangan atas. Seperti ini sudah saya potong, jadi ini tidak saya potong lagi percabangan seperti ini. Jadi kita juga harus memahami setiap karakter pohon teman-teman dalam menentukan jarak potongan. Jadi untuk karakter loa sendiri biasanya kalau misalkan kita tanam itu setiap mata tunas, ini kan ada kelihatan mata tunas ya.
Nah seperti ini kebanyakan pasti keluar tunas baru. Jadi saya lebih suka saya potong agak tinggi. Misalnya saya ingin tumbuh di sini tunasnya, nanti estimasi tunas saya inginnya tumbuh di mata tunas yang ini. Jadi kita beri span agak panjang. Nah ini kan agak panjang nih, agar nanti ada untuk antisipasi kalau misalkan ada fase-fase pengeringan. Nanti kalau misalkan kita sudah press di sini, kan kita nggak tahu nanti ada fase pengeringan di sini. Jadi nggak sesuai, nanti malah bisa jadi malah di bagian ketiak kayak gini malah yang trubus. Kan itu sangat fatal. Karena kita harus mengenolkan kembali, membuat cabang sebesar ini lagi. Kalau misalkan rubusnya di sini kan kita tinggal meneruskan pembesaran cabang ini. Jadi kita, kalau saya tetap ada antisipasi kepanjangan seperti ini teman-teman. Nanti kalau misalkan sini sudah rubus dan sudah kuat, kita baru potong. Kita bisa potong di lain waktu. Itu juga dengan yang atas ini. Sebenarnya ini saya pengen rubusannya di sini. Di sini. Nah, ini kan masih ada span lagi. Biasanya saya kasih span itu sekitar 20 cm biasanya. Nah, ini di sini. Begitu juga yang ini. Jadi hal itu adalah untuk antisipasi pengeringan. Dan yang tahapan terakhir, yaitu tahapan keempat, itu kita lakukan penanganan. Yang penting bagaimana caranya, yang penting pohon ini hidup dulu teman-teman. Nah masalah pengkonsepan selanjutnya kita bisa lakukan di lain waktu. Intinya harus hidup dulu pohon ini, kayak gitu ya. Oke, jadi ini nanti akan saya lakukan pengepresan akar dulu teman-teman. Jadi untuk konsep akar juga ada yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Saya nanti hanya mengepres bagian-bagian yang seperti ini. Ini kan bagian-bagian seperti ini memanjang ini. Nah ini akan saya press di sini. Tapi kan fungsinya pengepresan itu kan pertama untuk menyesuaikan pot, yang kedua untuk memberikan kesan pecah akar lagi. Cuma untuk bagian-bagian akar-akarnya sudah mecah, seperti halnya ini. Nah ini kan sudah mecah, ini ada pecahan kecil ini. Ini mungkin saya ngepresnya di sini. Jadi kita lanjutkan pengepresan di bagian ujungnya nanti. Seperti itu, dan seperti halnya yang sini. Nah ini kan besar ini akarnya. Nah ini tapi udah mecah, ini udah mecah jadi 3. Ini tidak perlu saya press lagi, tidak perlu saya press di sini. Mungkin malah saya press di sini agar ini mecah lagi, kayak gitu. Jadi intinya tahapannya sama seperti dalam menahap keseimbangan cabang. Nah ini kan udah mecah 2. Kita tinggal press lagi di sini agar mecah lagi, kayak gitu. Nah langkah awal untuk pengonsepan akar ini sebisa mungkin kita potong bagian dasarnya dulu teman-teman. Nah ini kan bagian bawah ini. Jadi kita potong, kita bikin flat. Sebisa mungkin kita bikin flat. Jadi pohon ini ketika nanti kita tanam, meskipun tidak kita timbun dengan media, dia bisa berdiri dengan kokoh, kayak gitu ya. Jadi ini kan akarnya keliling ya. Jadi meskipun tidak ditimbun dengan media, nanti insya Allah dia bisa kokoh. Nah ini sudah saya potongin semua. Lagian untuk akar-akar bawah kan tidak kita expose. Yang kita expose kan cuma akar-akar bagian luarnya saja. Oke. Nah kita ke tahap ke program akar atau konsep akar yang kedua, yaitu memotong bagian akar-akar yang berada di pinggir seperti ini teman-teman. Nah ini sudah saya potong semua. Saya bikin press semua teman-teman. Gunanya pertama tentu saja agar akar yang kita potong ini nanti bertumbuh cabang akar baru lagi. Jadi kesannya mecah lagi, kayak gitu ya. Yang kedua adalah untuk memberikan kelonggaran pada saat nanti kita pindah ke pot teman-teman. Nah ini yang saya maksud, kita harus memiliki estimasi ukuran pot yang akan dipakai nanti. Kalau misalkan ini tadi saya biarkan memanjang, nah ternyata waktu kita pindah dalam pot ternyata
potnya atau akarnya kepanjangan, tentu saja kan kita memotong akar lagi nanti. Nah itu kan bisa menyebabkan masalah pada entah itu pada percabangan atau perantingan teman-teman. Jadi sebisa mungkin pada tahapan penanganan donggalan seperti ini, akar juga harus dikonsep dulu. Jadi nanti insya Allah ini kalau ini sudah subur, alhamdulillah, kalau atas juga sudah imbang semua, kita nanti tinggal naik ke pot, mungkin hanya memotong akar-akar serabut saja teman-teman. Jadi bukan akar-akar pokok ini kan akar pokok ini. Seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi ini saya rasa sudah cukup di proses tahapan pemotongan akar atau pressing akar ya. Jadi ini nanti akan saya lanjut ke proses penanaman. Jadi untuk proses penanaman saya harapkan teman-teman juga mengikuti agar nanti tidak ketinggalan pada tahapan-tahapan yang akan saya lakukan. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.